Kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan kepada kami melewati hari demi hari, dan kini Grace Ministry Zoom tengah mengadakan ibadah dan sudah dimulai dari tadi. Kemudian banyak yang sudah mendengarkan pesan-pesanmu lewat nubuat dan penglihatan-penglihatan. Sungguh kami meyakini bahwa Roh Kudus yang mulia tidak pernah pergi dari Grace Ministry Zoom, sebab Engkau sudah memberikan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawahi Zoom ini, yaitu hamba-Mu Evangelis Ibu Ong Ling Ling, sehingga ia rela melayani Tuhan lewat jiwa-jiwa yang Kau percayakan, bukan hanya di Zoom, tapi juga di tempat-tempat mana Tuhan memakai hamba-Mu ini. Sebabnya kami tetap berterima kasih banyak atas kebaikan Tuhan yang sudah Engkau lakukan di Grace Ministry Zoom. Karena ini adalah milik-Mu, kami percaya setiap firman yang diberitakan oleh hamba-Mu dan siapapun yang memberitakannya, tetap Engkau yang akan menyingkapkan rahasia firman-Mu. Sebab Roh Kudus akan mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan setiap kami umat-Mu, mengingatkan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, bahkan akan menginsafkan dunia dengan dosa lewat kebenaran-Mu dan lewat penghakiman-Mu. Itulah firman yang hidup bagaikan pedang yang bermata dua. Kami tetap berdoa supaya hamba-Mu dalam pengurapan yang dahsyat, sehingga setiap garis ayat firman Allah dapat disimak oleh setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengikuti Grace Ministry Zoom ini. Tuhan, tidak ada lagi roh lain yang berkuasa di Grace Ministry Zoom, karena kami tahu Roh Kudus yang mulia sudah berdaulat dari sejak awal hingga seterusnya. Dengan demikian, berikanlah kami hati yang bijaksana, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, menjadikan tanah hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang gembur, yang dapat ditanami benih-benih dan boleh bertumbuh, berbunga, berkecambah, dan berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami siap menerima kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saya bersyukur sementara saya mengikuti acara Grace Minute Zoom ini, Tuhan perlihatkan bahwa pekerjaan ini sangat indah untuk disimak oleh kita, karena Tuhan sedang berbicara dan ada keberanian dari Roh Kudus memakai hambanya untuk menasihati, membimbing, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan mari tarik makna rohani semuanya, sehingga tujuan kita adalah untuk kekekalan, sebagaimana beban-beban yang sudah Tuhan ingatkan, biar diletakkan di bawah naungan kemuliaan-Nya saja, sehingga semua akan mendapatkan kelegaan, ketenangan, dan keringanan, dan kita rela menderita untuk membawa orang-orang diselamatkan dalam roh dan kebenaran. Di dalam Zoom ini saya diperlihatkan ada gunung yang begitu tinggi, tiba-tiba burung merpati yang layang-layang di atas gunung tersebut, dan kemudian curah hujan yang deras dan berubah menjadi sungai yang begitu deras dan menghanyutkan semua kotoran-kotoran yang ada. Tuhan beritahu, mari kita bernaung dan bersandar pada Tuhan kita yang kudus. Karena dari Dialah sumber kuasa ilahi. Dia berikan kita firman dan rohnya untuk membuat kita mengerti tentang kesucian dan kekudusannya. Karena Allah tidak bisa dipermainkan, Dia juga tidak mau umatnya senang dengan pekerjaan Roh Kudus, tapi masih hidup plan, masih hidup menurut keinginan daging. Sehingga ada suara Tuhan berkata, bila mana kamu mau dengan pekerjaan Rohku, hendaklah kamu bukan hanya sekedar ada Roh Kudus, tapi kita harus penuh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga di depan mata kita ada banyak uang-uang, ada banyak benda-benda yang indah yang disodorkan oleh dunia ini.
Banyak orang yang masih merebut dan mengejarnya, tetapi Tuhan beritahu, itu hanya kesenangan sementara. Yang lebih penting kita raih kekekalan dan kita berguna, kita berarti sekali untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga terbuka Alkitab yang begitu indah dan bercahaya, dan semakin jelas cahaya itu memberikan kita bisa paham setiap ayat baris per kalimat per pasal. Karena Roh Kudus ingin supaya kita membawa kesaksian Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa bercela ini. Dunia ini saya diperlihatkan sudah sangat gelap sekali, tetapi oleh orang-orang yang mau dengan pekerjaan Roh Kudus, di atas kepalanya ada bintang. Dan bintang itu adalah berbicara pekerjaan Roh Kudus yang perlu kita jaga supaya jangan sampai kehilangan pengurapan. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau atas doanya, pelayanannya, juga atas pesan-pesan Tuhan yang disampaikan melalui hambanya. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, kemampuan, umur panjang, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Sama-sama Tuhan berkati. Grace. Saudara, berbahagialah dan bersukacitalah senantiasa apabila sampai hari ini kita masih boleh ada bersama-sama ya dalam ibadah Zoom Grace Ministry yang meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Bukan saja dari saya, tapi dari hambanya Ibu Gembala Grace Lumampau yang dari Bitung. Tuhan juga bisa berbicara melalui beliau. Tuhan bisa memperlihatkan ya semua penglihatan nubuatan, menandakan betapa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kita selalu berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Supaya kita semakin hari semakin benar, berkenan, dan mendapat perkenanannya. Kehidupan dunia hanya sementara. Harta benda dunia juga hanya sementara. Tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, maka kebenaranlah ia akan membuat engkau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau dengar di mana Tuhan berkata, berbahagialah bagi kalian yang masih bertahan sampai hari ini, ya, mengiring dan melayani aku Tuhan Allahmu. Dan Tuhan katakan terlebih lagi, berbahagialah dan bersukacitalah bagi kalian yang senantiasa makan roti kehidupanku. Yang makan roti kehidupan yang dari aku Tuhan Allahmu. Karena roti kehidupanku lah yang memberikan kehidupan kepada engkau. Kehidupan di dalam hidupmu dan juga kehidupan baik di dalam dunia ini dan kehidupan yang memberikan kebangkitan. Ingat, kebangkitan dan kehidupan kekal selama-lamanya. Iya, dan pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ya, hari ini saya berharap Anda semua dengar firman Tuhan baik-baik, cuman sebentar. Supaya kita semakin hari semakin bertumbuh, ya, naik dan naik. Dari rohani yang anak-anak kecil, bayi rohani, TK rohani, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, ya, sampai benar-benar dewasa dan siap menjadi mempelai Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Supaya kita nggak tertinggal. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya. Dan hari ini Tuhan berkata, ketika engkau makan roti kehidupan yang dari aku Tuhan Allahmu, engkau akan kenyang. Engkau tidak akan lapar lagi. Dan ketika engkau percaya akan sabda firman-Ku, maka engkau juga tidak haus lagi. Tetapi ialah manis kedam mainaskan. Ialah manis kedam, tetapi ketika kalian percaya dengan segenap hati, maka kalian akan tidak haus lagi, tetapi kalian berkemenangan. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Saudara, hari ini
kita bukan duduk diam bersama-sama nganggur, ya. Nganggur duduk diam dengar firman Tuhan. Enggak. Ketika Anda dengar firman Tuhan yang benar, yang dari Tuhan, Anda sedang makan roti kehidupan yang dari Tuhan. Roti jasmani bisa membuat kita kenyang sementara. 1 jam, 2 jam lagi kita akan lapar lagi. Cari makan nasi lagi. Dan kita makan kenyang sementara. Lalu kita makan lagi, lapar lagi. Tetapi kalau roti kehidupan yang kita makan, kita tidak pernah lapar, kata Tuhan. Kita akan kenyang. Tidak cuma kenyang, bahkan kita beroleh kehidupan kekal di surga. Demikian juga di bumi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita mau lihat firman Tuhan. Yohanes 6. Kita dengar firman Tuhan dulu ya sebentar, baru nanti didoain lagi satu-satu. Yohanes 6 ayat 25, nanti saudara baca semua di rumah sampai 59 ya. Roti hidup. Ada yang mau baca supaya tidak ngantuk? Saya persilakan. Ada bergantian. Tak bacakan Ciling. Boleh. Silakan. Yohanes 6 ayat 25 dikatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Ya. Demikian Ayat ini berkata, sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda mujizat ajaib, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Perhatikan baik-baik. Ayat 27 silakan. 27, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 30, Saudara, yang Tuhan mau Anda lakukan dan kerjakan adalah hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Ya. Maka kata mereka kepadanya, ya lanjutkan. maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari Allah. 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ya, saudara, kita sebentar, kita lihat firman Tuhan. Ya. Ayat 31. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Waktu Musa memimpin orang Israel, ya, dalam perjalanan di padang gurun, mereka kekeringan, mereka kelaparan, mereka kehausan. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel. Dan Musa minta kepada Tuhan.
Dan Tuhan melakukan keajaiban mujizat terjadi. Tuhan menurunkan mana dari sorga. Dan semua bangsa Israel makan roti mana dari sorga. Tetapi hari ini Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Keajaiban mujizat terjadi melalui Musa, karena Musa mengangkat kedua tangan ke atas, berseru kepada Tuhan. Tetapi sumbernya yang memberikan bukan Musa, tetapi sumbernya tetap Tuhan Yesus Kristus yang di sorga, yang memberikan mana turun, yang memberikan Anda berkat, yang memberikan Anda kehidupan yang berkemenangan, yang memberikan Anda kehidupan yang luar biasa dengan caranya yang ajaib. Dan hari ini Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, Anda diberkati dengan berkat Tuhan. Untuk supaya apa? Supaya Anda boleh hidup berkemenangan, berkelimpahan di dalam dunia. Karena Yesus sudah berkata, Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Ya, ayat 34, silakan. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 36. Saudara, hari ini kita belajar. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan mau Anda benar-benar datang kepada Dia, percaya dengan segenap hatimu. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ya. Ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, berapa banyak dari kita yang sudah melihat keajaiban mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, tetapi kita mudah lupa, kita mudah tidak percaya. Ketika kita doa nggak dijawab Tuhan, kita mulai ragu, mulai ngomel. Ya, tetapi hari ini Tuhan berkata apa? Percayalah. Karena akulah roti kehidupan itu. Aku telah turun dari surga, bukan karena aku, tetapi karena kehendak Bapakku. Dan aku melakukan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Ayat 39. Ya, lanjut. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. 41. Kita lihat firman Tuhan ini, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika kita makan roti kehidupan yang dari Tuhan, ya, maka bersungut-sungutlah. Sebentar. Ya, ayat 38, kembali ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, dengar baik-baik, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, dan Tuhan tidak mau ada seorang pun yang terhilang, tetapi Anda akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, ketika engkau yakin dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, engkau menerima Dia sebagai juru selamatmu yang ajaib, yang luar biasa, engkau akan beroleh kehidupan yang kekal. Dan engkau akan beroleh di mana akan ada kebangkitan pada akhir zaman. Ya. Ayat selanjutnya 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. 42. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari surga? 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ya, stop dulu. Saudara, kita belajar dari ayat firman ini. Ya, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia. Tidak percaya karena Dia mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Padahal Dia ini anak Yusuf si tukang kayu. Berani-beraninya Dia mengaku bahwa akulah ya yang turun dari surga. Dan Yesus berkata, jangan kamu bersungut-sungut. Sama seperti kita. Ketika kita dengar pesan Tuhan. Alah sih ngomong Cik Ling-Ling. Alah sih ngomong itu Ibu. Pendeta Grace Lumampau. Kalau terjadi, puji Tuhan dari Tuhan. Kalau belum terjadi, alah itu bohong. Itu bukan dari Tuhan. Itu kubuat-buat. Dan itu dibuat-buat, saudara. Firman Tuhan berkata apa? Ketika kita melawan, ya, anak kita masih diampuni. Tetapi orang yang tidak percaya dan yang melawan Roh Kudus, tidak ada ampun di surga, di bumi pun tidak. Belajarlah percaya. Kalau engkau mendapat pesan Tuhan, jangan bersungut-sungut. Terima, simpan di dalam loh hatimu. Dengarkan baik-baik, dicatat, diingat. Karena pesan Tuhan itu bisa terjadi, yang sudah terjadi, yang saat ini terjadi, dan yang akan datang, yang akan terjadi. Yang akan datang terjadi itu kita nggak tahu waktunya, waktu Tuhan. Abraham dengar janji Tuhan. Engkau akan mempunyai anak. Melalui keturunanmu akan seperti pasir dan seperti bintang yang tidak terhitung banyaknya. Janji itu ditunggu sampai Abraham umur 75 tahun. Sampai tua belum terjadi. Sampai umur 90 belum terjadi. Tetapi Tuhan mau. Kenapa belum terjadi? Karena Tuhan sedang melatih kita. Melatih iman kita. Engkau percaya enggak? Kalau engkau percaya benar-benar terjadi. Tapi banyak dari kita itu pinginnya cepat ekspres, pinginnya jos langsung terjadi. Dan ketika kita pinginnya terjadi jos, padahal Tuhan lihat engkau tidak siap. Ketika engkau tidak siap, akhirnya apa? Akhirnya nggak terjadi. Dan ketika engkau tidak benar, akhirnya apa? Nggak terjadi. Lalu engkau mulai bersungut-sungut. Nah, kalau bersungut-sungut toh enggak apa-apa, saudara. Kalau udah mulai mengolok, mulai memaki, itu yang keterlaluan. Ya, kenapa saya bilang keterlaluan? Ya, udah nyampein pesan Tuhan, gratis, nggak bayar. Ya, toh? Sek disalah-salahin, sek diolok-olok sesat, sek diolok-olok nggak benar. Tapi kalau benar, ketika engkau diberkati Tuhan, diam-diam, sembunyi-sembunyi, takut ketahuan, takut dimintai persembahan, diam-diam. Itulah kita manusia. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan? Luar biasa. Tuhan katakan percayalah. Ketika engkau percaya, tadi di penglihatan ada pelangi.
Yang indah ada Yesus hadir. Artinya janji Tuhan. Itu iya dan amin. Pasti terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib, yang Tuhan mau. Anda benar. Kalau Anda belum benar, bagaimana janji Tuhan bisa terjadi, tergenapi dalam hidupmu? Tidak mungkin. Oleh sebab itu benahi. Dan hari ini ayat 44. 44. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. 45. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajarannya dari Bapa datang kepadaku. 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. 47. Anda kalau bisa bertahan sampai hari ini, ada di Zoom ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan karena Anda betah, bukan. Tetapi Anda itu semua kalau bisa bertahan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ayat 44. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kalau Anda boleh bertahan sampai hari ini, ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan, ada di dalam pekerjaan Roh Kudus, tanah yang subur, tanah yang gembur, bersyukurlah. Bersyukurlah dan tetaplah melekat sama Tuhan. Dan tetaplah merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan tetaplah hidup dalam koridor kebenaran Tuhan. Karena ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa itu datang padaku. Saudara, kalau kita bisa datang kepada Tuhan. Karena sudah dipanggil, dipilih Tuhan. Ya, bukan berarti kita melihat Tuhan Yesus. Enggak. Tetapi kita sudah mendapat kasih dan kemurahan melalui firman Tuhan, melalui pengorbanan Yesus, kita boleh ada. Dan firman Tuhan berkata selanjutnya, ayat 46. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang lain yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang melihat Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Saudara, jangan percaya setengah-setengah. Tapi kalau percaya, percayalah dengan segenap hati. Maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Firman Tuhan berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Saudara tahu enggak? Bangsa Israel yang sudah mendapat keajaiban mujizat Tuhan, mengalami diberkati Tuhan dengan mana yang luar biasa turun dari sorga. Mereka makan kenyang, tetapi tiba saatnya pada umurnya mereka juga semua mati. Iya kan? Semua mati. Karena roti mana itu bisa dimakan, bisa kenyang sementara. Tetapi setelah itu mereka juga berpulang ya ke tempat Bapa yang kekal. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, akulah roti hidup itu. Ketika kau makan roti hidup itu, kau makan firman Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu, dan kau percaya, dan kau beroleh air kehidupan yang dari sorga, maka kau tidak akan lapar lagi. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, ketika kita makan roti yang dari sorga, kita percaya, firman Tuhan sudah berkata kepada kita, kita akan dapat kehidupan kekal.
kita akan mendapatkan kebangkitan yang dari Tuhan. Kita berkemenangan. Ya, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya. Apakah kita nggak akan mati? Kita tetap akan mati. Karena daging itu akan kembali menjadi debu tanah. Ya, tetapi rohmu yang selalu kau isi dengan firman Tuhan. Rohmu yang selalu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan. Dan rohmu yang selalu berjalan, terus-terus berjalan, disertai dengan kekudusan. Layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita semakin tua, semakin lemah. Semakin kuat. Ingatan kita semakin pudar. Tetapi ketika rohmu menyala-nyala, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Maka ketika tiba saatnya, kita harus kembali pulang. Kembali ke tanah. Rohmu yang menyala-nyala. Rohmu yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Rohmu yang selalu menyatu dengan roh kebenaran itu. Maka rohmu akan kembali ke sorga. Dan rohmu akan mendapatkan kehidupan kekal di sorga. Tidak ada lagi kematian. Ya. Oleh sebab itu mari saudara. Kita mau belajar. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Kembali ayat 58. Ya, ayat 58 kita lompat. Kembali kepada ayat 58. Ya, silakan boleh dibaca yang terakhir. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau kita makan roti biasa, makanan biasa, kita kenyang. Tapi kalau kita tidak dalam kebenaran, kita akan mati, kita akan binasa. Tetapi kalau kita makan, di dunia ini kita juga perlu makan nasi lah ya. Kita perlu makan nasi, makan vitamin, makan bersama lauk pauk supaya kita sehat. Tetapi yang terlebih, kita makan makanan rohani. Sering penglihatan Tuhan berikan nasi putih. Yang putih bersih, yang enak. Dan ketika kita makan nasi putih, kita makan firman Tuhan, maka kau tidak jadi loyo, kau tidak jadi lemah. Tetapi kau yang kurus kering, yang tinggal tulang belulang, ketika kau makan roti yang dari sorga, engkau makan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang menghidupkan kau. Maka engkau yang tadi kurus kering mulai gemuk, mulai sehat, mulai kuat dan gagah perkasa. Badanmu jadi besar dan jadi besar. Bukan badanmu berubah jadi besar, gembrot, bukan. Tetapi rohmu menyala-nyala. Rohmu jadi besar, jadi perkasa, kuat dan gagah perkasa. Tahukah Anda ketika rohmu kuat dan gagah perkasa, berjalan bersama Roh Kudus, jalanmu akan naik dan naik. Berjalan bersama Roh Kudus, ada keleluasaan terjadi, ada kemudahan demi kemudahan terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, yang luar biasa, yang besar, gagah perkasa, itu yang menuntun engkau. Sehingga kau cakap melalui segala perkara, dan kau keluar sebagai seorang pemenang. Dan ketika engkau tiba saatnya harus melepaskan semua yang ada di dalam dunia ini. Kita lahir telanjang, tidak bawa apa-apa. Kita pulang juga telanjang, nggak bawa apa-apa. Ya, walaupun dipakai dihiasin, dipeti mati, dibikin supaya cantik, ya, semuanya itu cuma tinggal kenangan. Nggak ada apa-apa. Tetapi ketika rohmu menyala-nyala, ketika kau pulang, tubuhmu boleh pulang ke tanah, dikubur, tetapi rohmu kembali ke sorga. Pintu surga terbuka bagimu di sorga, demikian juga di bumi. Oleh sebab itu hari ini kita belajar. Bukan sekedar datang, dengar pesan-pesan Tuhan, dengar pesan-pesan Tuhan aja. Cari berkatnya, cari rotinya, cari mananya, bukan. Tetapi carilah juga roti kehidupan. Makanlah roti kehidupan itu. Supaya kita semakin kuat dan gagah perkasa. Saudara, kalau kita sudah STW itu banyak ibu-ibu di kita yang STW, yang muda-muda belajar. Ya, termasuk saya STW. Kita kalau sudah STW itu, tahu nggak? Kita kadang-kadang lupa. Ingatan kita itu lupa. Kita mau ngomong itu ya, tahu ingat wajahnya. Ini wajahnya siapa ya? Tapi kita lupa namanya. Itu tandanya kita sudah STW. Ya, tetapi tahukah Anda? Ketika Anda lupa, ketika Anda mulai berbahasa roh,
Anda mulai meruaskan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus bisa kasih tahu, itu loh namanya si A, itu loh namanya si B. Kenapa? Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu luar biasa dan dia melebihi orang terpandai sekalipun di dalam dunia ini. Engkau bisa lupa, Roh Kudus gak bisa lupa. Kalau engkau menyertakan Roh Kudus berkarya, terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Kan selalu penglihatan apa yang kamu lakukan, kerjakan dengan penyertaanku. Maka yang tidak bisa, yang tidak mungkin, kelihatannya macet, udah nggak bisa. Tetapi Roh Kudus tiba-tiba kasih hikmat. Ini gini loh, ini gini loh, ini gini loh. Dan semua selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu mari makan firman Tuhan yang luar biasa. Makan roti kehidupan yang luar biasa itu. Terus supaya engkau kenyang. Kalau engkau kenyang, engkau tidak lapar lagi. Engkau minum air kehidupan, engkau tidak haus lagi. Dan ketika engkau kenyang dan tidak haus lagi, ya, engkau tidak lapar dan haus lagi. Engkau kenyang semuanya. Saya mau beritahu, orang yang kenyang, dia tidak akan tamak dengan harta benda. Dia tidak akan tamak dengan kekayaan. Dia tidak akan tamak dengan semua yang ada dalam dunia ini. Karena hidupnya sudah lain. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya selalu mengajarkan, selalu memberikan makanan-makanan yang membuat dia kenyang, tidak memerlukan hal-hal duniawi yang sementara. Tetapi selama kita hidup di dunia, kita masih perlu makan, kita masih perlu beli baju, ya bukan? Kita masih perlu berpenampilan, tetapi kita tidak jadi tamak. Kita tidak jadi serakah. Dan ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, apa yang kita lakukan tutur kata, kita semuanya itu benar. Semuanya akan mencerminkan dan semuanya akan memberitakan hal-hal kerajaan surga, hal-hal kehidupan, kebangkitan, kemenangan, kelimpahan itu. Bukan bicara gosip dan gosip terus, bukan. Gosip digosok terus, semakin digosok semakin sip, saudara. Semakin masuk ke jurang kebinasaan. Hari ini mari, Anda semua yang ada di dalam Zoom ini, bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan yang sudah panggil dan pilih engkau. Rencana Tuhan indah dalam hidupmu. Dan hari ini engkau tahu rencana Tuhan kenapa kita disuruh terus makan roti. Percaya kepadanya dengan segenap hati. Berjalan dalam jalur kebenarannya. Karena Tuhan mau ada kebangkitan, ada kehidupan yang berkemenangan kepada Anda. Dan Anda pun bisa naik. Pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Ya, mari saudara. Hari ini berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga dan tetap berwaspada. Dan tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Dan hari ini berbahagia dan bersukacitalah Anda yang masih boleh tetap ada dalam Zoom ini. Karena Zoom ini adalah benar-benar meluaskan Roh Kudus berkarya. Dalam Zoom ini benar-benar disampaikan pesan-pesan Tuhan, bukan dari saya, tetapi dari Tuhan. Kalau dari saya bisa capek. Saya bisa bosan lihat wajah Anda. Kenapa? Ini lagi. Ya kan? Mau ngomong apa lagi? Kemarin aku ngomong apa ya sama Ria ya. Hari ini mau ngomong apa lagi? Besok mau ngomong lagi. Bingung. Pecah ini bisa pikirannya, otaknya kalau mikirin. Ya, tapi saya enggak. Karena bukan dari saya. Saya enjoy aja. Saya cuma bilang, Tuhan, engkau mau ngomong apa? Ngomong aja Tuhan. Langsung bicara sama umatmu. Udah tinggal Tuhan yang ngomong. Saya nggak pakai otak saya nggak pakai kepintaran saya, bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Tuhan yang ngomong. Jadi kalau Anda tanya, Cilingling, kemarin doanya apa ya? Cilingling, ini gini. Aduh. Anda harus tanyanya tuh lengkap. Ketika Anda lengkap, Roh Kudus yang jawab. Kalau saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu, kan saya nggak mungkin ngingetin pesan Tuhan Anda beberapa bulan yang lalu. Saya nggak ingat. Saya nggak tahu. Tetapi Roh Kudus tetap ingat. Karena dia yang berkata-kata kepada Anda. Dan dia akan memberikan jawaban yang terbaik kepada Anda dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu mari, Tuhan mau kita percaya kepada dia dengan segenap hati. Datang kepada dia
Nggak cuma datang keluar masuk di Zoom ini. Habis didoain, hilang. Habis didoain, hilang. Nggak pernah makan nasi. Nggak pernah minum air kehidupan. Nggak ada pertumbuhan. Nggak ada perkembangan. Anda nggak pernah kenyang. Habis didoain, hilang. Habis didoain, hilang. Lalu ketika mulai ditunggu, mana ya? Katanya Tuhan memberkati aku. Katanya Tuhan, aku boleh ini. Aku boleh beli rumah ini. Aku boleh kredit rumah ini. Ketika sudah beli, udah kredit, nggak bisa bayar. Tengah-tengah macet. Ketika tengah-tengah macet, Cilingling itu bojo itu. Katanya pesan Tuhan nih, boleh. Ketika udah boleh, kok nggak bisa bayar, macet lu. Karena apa? Anda tidak pernah mencerna firman Tuhan. Semua itu Anda terima kayak apa ya? Kayak kalau saya mau bilang kasarnya itu kayak dukun berjalan, ya, kayak tukang guamnya yang ngomong, lalu Anda melakukan. Anda tidak pernah tanya sama Tuhan, ya, saudara. Mentang-mentang karena semua pesan Tuhan itu gratis ya, tinggal masuk keluar, nggak ditarif, nggak dimintai bayar. Anda keluar masuk seenaknya, tetapi Anda rugi, sayang. Sungguh sayang. Kenapa? Karena Anda tidak pernah makan nasi. Anda tidak pernah makan itu firman Tuhan. Anda tidak merasakan lawatan zaman Tuhan. Anda tidak pernah bertumbuh. Anda tidak pernah menjadi besar, menjadi kuat dan gagah perkasa. Sehingga ketika ada masalah persoalan, Anda mulai datang. Anda mulai goyang-goyang tanya Tuhan. Tapi hari ini, mari kita sudah dengar firman Tuhan. Kita butuh mana? Kita butuh berkat Tuhan. Butuh, bukan nggak butuh. Karena kalau nggak ada berkat, bagaimana jadi anak Tuhan? Kalau kiri, ya, kalau nggak bisa. Kita butuh berkat Tuhan. Dan Tuhan sudah berkata, aku datang memberikan kehidupan dan kelimpahan. Anda diberikan kehidupan yang berkelimpahan. Tujuannya apa? Anda diangkat, ditinggikan Tuhan. Menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Menjadi alat kepanjangan tangannya. Menolong yang dibawa, menolong yang lemah. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi kalau kita cuma keluar masuk dan keluar masuk. Nggak pernah makan. Akhirnya cuma masuk, dengar, lalu keluar, dengar, keluar. Akhirnya apa? Di luar Anda. Nggak ada persiapan, nggak ada persediaan makanan yang kenyang. Rohanimu nggak kenyang. Ya. Di luar Anda ngerumpi. Di luar Anda cuma gosip. Di luar Anda cuma bisa menjelekin. Di luar bisa mencemooh. Akhirnya yang terjadi apa? Pesan Tuhan nggak terjadi. Pesan Tuhan nggak digenapi. Kalau udah nggak digenapi, wah ini nggak benar. Wah ini bukan dari Tuhan. Jangan saudara. Tahukah Anda? Ketika Anda bisa ada duduk diam dalam Zoom ini, bukan karena Anda. Tetapi Tuhan, firman Tuhan berkata, aku yang sudah panggil. Aku yang pilih. Tadi Anda sudah baca firman-Nya, bukan? Nah, itu. Dan kalau Anda boleh bertahan sampai saat ini, berbahagia dan bersukacitalah. Karena rencana Tuhan indah. Dia mau engkau ada kebangkitan di akhir zaman. Dia mau engkau tidak terkena malapetaka dan mara bahaya. Tetapi rapture terjadi dalam hidupmu. Bagaimana rapture bisa terjadi dalam hidupmu? Kalau engkau tidak pernah benar. Orang yang mau rapture, jubahnya harus putih bersih. Tidak berlepotan, tidak kotor, tidak berdebu. Apalagi ada percikan-percikan tinta hitam, darah, nggak bisa. Oleh sebab itu mari benahi semuanya. Dan bersyukurlah kalau kita boleh ada sama-sama di Zoom ini. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kau jadi orang biasa. Tidak. Tuhan akan ubahkan kau menjadi orang yang luar biasa, yang tangguh, yang kuat dan gagah perkasa, yang selalu berkemenangan dan berkemenangan. Karena kau berkemenangan, maka kau bisa memenangkan orang lain. Kalau kita sendiri tidak pernah berkemenangan, bagaimana kita bisa memenangkan orang lain? Nonsen. Tidak mungkin. Kita harus berkemenangan dulu, baru kita bisa memenangkan orang lain. Itu tujuannya Tuhan. Oleh sebab itu mari, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup.
Makanlah roti kehidupan yang dari surga. Makanlah roti kehidupan yang bisa memberikan kehidupan kepada engkau sampai kehidupan kekal. Kita lihat semakin hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, sudah semakin di ambang pintu. Mari benahi, ya. Saya perhatikan kalau firman Tuhan itu ini udah naik sampai 89, ya. Tadi ada yang keluar masuk dan ini mulai masuk sampai 89. Tapi selesai Zoom ini, maka ada pengumuman yang didoain bisa 143. Bisa 145. Ya. Banyak yang didoain lebih banyak daripada yang dengar firman Tuhan. Sayang. Padahal ketika Anda makan roti kehidupan, Anda kenyang. Anda ada kehidupan dalam roh, jiwa, tubuh. Rohmu ada kehidupan. Dan ketika rohmu ada kehidupan, tahukah saudara, Tuhan selalu mengajarkan kepada saya, ketika roh kehidupanku ada dalam dirimu. Ingat, roh kehidupan ada dalam dirimu. Maka apa yang kau lakukan, kau kerjakan. Semua hidup, semua ada kehidupan, semua ada pertumbuhan, semua ada perkembangan. Dan semakin hari bertumbuh subur, semakin hari semakin naik dan naik, meningkat. Dan naik dan naik, dan engkau akan naik dan naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Levelmu berubah. Dari mungkin yang di bawah, menjadi yang di tengah, middle. Dari middle menjadi high class. Ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Ketika kau benar-benar melekat dan makan itu roti kehidupan. Kalau enggak bisa, saudara. Kita berusaha sendiri sekuat tenagamu, mau naik ke atas, jatuh lagi. Baru naik, jatuh lagi. Baru naik, jatuh lagi, capek. Sampai umur 50, 60, jatuh terus di tempat yang sama. Tidak ada perkembangan. Tetapi kalau engkau naik, ada yang berkata, mana Cilinding, bukti nih, naik. Ya tetap hidupnya tetap. Saudara tahu enggak, Tuhan itu, kita enggak tahu cara kerja Tuhan. Kelihatannya tidak ada apa-apa, tetapi semakin naik rohani, naik imanmu, maka saatnya tiba, dia akan membawa kau naik melejit ke atas, seperti mercusuar yang tidak tertahankan. Kenapa? Karena dia sedang melihat rohanimu, imanmu, udah cukup enggak? Pada ketinggian mana? Ketika rohani dan imanmu ada di atas, dan bakal tidak tergoyahkan dengan badai, dengan angin topan, dan tidak akan tergoyahkan dengan harta ketamakan keserakahan. Di sanalah dia akan bawa kau naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kalau Tuhan sudah angkat seperti mercusuar yang tidak tertahankan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalang. Dan hanya orang yang hatinya benar, hanya orang yang siap, yang sudah lulus dengan ujian Tuhan, itu yang bisa naik ke atas. Kalau kita masih rata-rata dan rata-rata, karena kita belum. Tuhan tahu kesanggupan kita. Tuhan tahu kualitasmu belum. Kalau kualitasmu number one, engkau akan diangkat number one. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur. Ya, kalau kita boleh ada sampai hari ini. Dan kalau kita bisa mendengar pesan-pesan Tuhan. Enak kan kalau ada pesan Tuhan? Sebelum kekeringan terjadi, sebelum ketandusan terjadi melanda dunia, Tuhan udah kasih tahu supaya kita ada persediaan. Sebelum terjadi bahaya kelaparan, sebelum ada virus yang terjadi, Tuhan kasih tahu supaya apa? Kita mempersiapkan diri. Kita sudah mempersiapkan diri, tidak akan kelaparan. Kita sudah mempersiapkan diri ketika ada virus penyakit, kita tetap aman dalam naungan Tuhan, dalam covering Tuhan. Kenapa? Karena rohmu menyala-nyala. Karena ada roh kehidupan dalam dirimu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Iya, mari saudara, mari terus berbenah. Iyalah, mari sekarang Tuhan sangat-sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Dan rencana Tuhan itu indah dalam hidup semua saudara. Ya. Bagi Anda yang di Surabaya, hari Jumat yang di luar kota juga boleh sih kalau mau datang. Yang di Surabaya, hari Jumat rencananya kita akan syukuran
untuk menara doa, ya. Udah saya rapiin, udah bisa mulai syukuran. Yang enggak bisa datang nanti bisa mengikuti dengan Zoom, ya. Kita akan mulai jam 5. Hari Jumat tanggal 20 jam 5, ya. Sebentar. Nanti kalau terus ada acara, habis itu doain lagi satu-satu. Waduh, bisa sampai jam berapa ya? Ya, ini kita mau syukuran. Mungkin ada yang dekat-dekat daerah boleh datang, ya. Tapi yang jauh-jauh pun kalau mau datang juga boleh, ya. Ya, kita sama-sama bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Bersyukur supaya menara doa ini boleh ada dan banyak orang-orang yang mempunyai masalah persoalan bisa datang sama-sama berdoa supaya ada terobosan terjadi, ada keajaiban mujizat terjadi, ada pelipat gandaan terjadi, percepatan terjadi dalam hidup semua, ya, Anda semua. Tuhan memberkati. Nanti hari Jumat jam 5, ya. Bagi Anda yang mau datang, Anda bisa hubungin saya, ya. Karena kalau enggak nanti tempatnya enggak terlalu besar. Pada datang semua, nggak ngomong saya, terus datang, akhirnya nanti nggak dapat jatah makanan, nanti marah lagi, ngomel lagi, ya. Jadi biar tertata dengan rapi. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok ada pujian dan penyembahan jam 7. Ya, saudara ingat-ingat ya. Mungkin kalau saya sibuk, saya nggak bisa share. Nggak sampai share-nya nggak keburu semuanya. Anda ingat pokoknya tiap hari Rabu ada, hari Kamis ada, hari Sabtu ada. Ya. Kalau onsite nanti kita beritahu. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semakin belajar, semakin melekat dan melekat sama Tuhan. Percayalah, ketika roti kehidupan itu ada dalam hidupmu, Anda yakin dan percaya walaupun belum melihat Yesus. Tetapi ketika Anda percaya, maka firman Tuhan berkata, aku yang memberikan kehidupan. Ya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku dan ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Imani. Kenapa? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepada Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Semua mau dibangkitkan pada akhir zaman. Percayalah dengan segenap hati. Berjalanlah dalam kebenaran Tuhan. Yakin dan percaya boleh Anda bertahan sampai hari ini, bukan karena kita, ya, tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yang mau dibangkitkan pada akhir zaman, mari makan roti yang hidup, belajar, ya. Mari saudara, iyalah saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa buat firman Tuhan. Ya. Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur, terima kasih Tuhan kepada kebaikannya, kemurahannya, berkatnya yang sudah dilimpahkan atas kita hari ini. Khususnya kita bisa mendapatkan kesempatan yang berharga untuk kita bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan. Lewat ibadah Zoom Grace Ministry pada malam hari ini, kita akan gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sekedar untuk ikut saja, tetapi biarlah kita bawa hati dan hidup kita kepada Tuhan.
supaya Tuhan ubahkan, Tuhan bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lain, tidak seperti yang kita inginkan, tetapi Tuhan yang inginkan hidup kita menjadi berubah lebih baik. Puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yang Maha Besar, Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, kami memohonkan pengampunan dari segala dosa, kesalahan, kelemahan, kebodohan kami, pelanggaran kami yang seringkali kami lakukan. Tuhan, kami sadar manusia adalah memiliki sifat yang, oh haleluya, tidak bisa sabar. Karena kedegilan hatinya membuat manusia itu seringkali berontak, menuntut dan menuntut itu yang manusia miliki dalam kehidupan ini. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami pada malam hari ini lewat hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan, bukan sekedar kami membuka telinga kami, tetapi kami mau buka hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, supaya kami beroleh pencerahan dari Roh Kudus dan firman-Nya. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Tuhan, layakkan kami untuk mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan, untuk selalu memberikan waktu yang terindah, untuk kami bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memberikan hidup kami yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Karena kami datang bukan untuk mencari mujizatnya, bukan kami datang mencari berkat-berkatnya, bukan karena kami datang ikut karena kami ingin mendengarkan nubuatan ataupun doa pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Tetapi lebih daripada itu, kami mau datang bersama-sama untuk Tuhan bawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, yang akan membentuk hidup kami menjadi dewasa rohani. Tidak suka berontak, tidak suka ngomel seperti anak-anak yang, oh Tuhan, belum mengerti apa-apa. Bukankah kami ini orang-orang yang sudah dikatakan seharusnya kami menjadi guru, bukan lagi menjadi murid, tetapi menjadi guru, mengajar orang lain, mendidik orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Tidak selalu kami mencari minta dan minta-minta, tetapi Tuhan, ampuni kalau kami melakukan itu, ampuni kalau kami melakukan kesalahan seperti itu. Biarlah di hari-hari yang akan datang, biarlah hidup kami sudah diubahkan oleh Tuhan dan berubah menjadi hidup yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, membanggakan Tuhan. Walaupun kami doa-doa nubuatan ataupun pesan-pesan Tuhan belum terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan sedang mendidik kami, Tuhan sedang mengajar kami, Tuhan sedang memproses kami. Ajarkan kami peka dalam hal itu. Oh Tuhan, supaya kami mengerti maksud Tuhan. Bukan karena Tuhan terlambat untuk menolong kami, bahwa Tuhan mau menolong kami tepat pada waktunya. Karena Tuhan melihat hati pikiran kami. Benarkah kami sungguh-sungguh mencari Tuhan? Benarkah kami mencari kebenaran firman-Mu? Oh Tuhan, bukannya kami boleh datang mencari berkat-berkat dan berkat, mujizat dan mujizat, keajaiban dan keajaiban. Tuhan, kami percaya kalau pada malam hari ini yang datang dengan beban persoalan pergumulan dalam keluarga, usaha pekerjaannya, profesinya, dalam sekolahnya, pendidikannya, masa depannya. Oh Tuhan, soal orang tua, soal anak-anak, kami percaya saat kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan mendapatkan mujizat dan keajaiban itu. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau mau tolong kami, biarlah kami boleh mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati, oh Tuhan, hamba-Mu Cik Lingling yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah Roh Kudus dan firman-Nya terus oh Tuhan,
berbicara setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat dan Engkau memberkati pelayanan Zoom. Oh Tuhan, Grace Ministry pada malam hari ini. Tuhan, pakai hamba-Mu Cik Ling dengan kekuatan, oh Tuhan, supranatural Tuhan, untuk bekerja dengan sempurna, dengan hikmat, akal budi, dengan kuasa otoritas Tuhan. Oh haleluya, kuasa surga mengcover hamba-Mu. Terus Tuhan, apapun yang direncanakan, apapun yang dikerjakan, apapun yang dipikirkan, Tuhan semuanya turun tangan dan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Cik Ling, tambahkan urapan dan hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, dan dalam kehidupan pribadinya, juga kami doakan suaminya, yaitu Bapak Halim. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anaknya, kami berdoa untuk semua menantu dan cucu-cucunya, semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena mereka adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang suka mensupport dan mendukung pelayanan orang tua yang tetap setia melayani Engkau. Tuhan berkati, kami juga doakan untuk semua jemaat yang Tuhan tetap setia kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga berkuasa memberkati hidup mereka, apapun yang mereka minta, apapun yang mereka butuhkan, apapun yang mereka perlukan, Tuhan Engkau sanggup menolong. Walaupun pikiran manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sangatlah mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Kuasa, Maha Besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan, co-host. Kami doakan, oh Tuhan, haleluya, saudara kami David bersama istri. Kami juga berdoa untuk, oh Tuhan, saudara kami Julius, Tuhan, bahkan Stasia yang ikut ambil bagian pelayanan. Tuhan, pakai mereka dengan hati yang penuh sukacita. Engkau melimpahkan keluarganya dengan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, semangat, supaya hamba-Mu tetap boleh bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan lainnya. Tuhan, pakai sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Oh Tuhan, berkati semua kesehatannya, berkati ekonominya, berkati ketenangannya, berkati suami istri, anak-anak, dan orang tua masing-masing. Baik, kami doakan saudara-saudara kami, jika ada di antara anak-anak Tuhan yang dalam Zoom ini, yang sudah lanjut usia, Tuhan Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, baksos yang akan segera dimulai, di era akan pertemuan tolong, baik hamba-Mu Cik Ling maupun beberapa anak-anak Tuhan yang akan bersama-sama mendampingi kerja buat Tuhan, selalu manise. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cukupkan semuanya yang dibutuhkan untuk oh Tuhan mensupport, oh Tuhan, haleluya, kepada tiap-tiap panti asuhan. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Tuhan, haleluya, Engkau peduli dengan hidup mereka, baik mereka yang memberikan banyak ataupun sedikit, yang bahkan yang belum bisa memberi pun, Tuhan izinkan mereka diberkati, supaya satu saat mereka juga ikut ambil bagian untuk mendukung pelayanan Grace Ministry. Oh Tuhan, yang sedang berlangsung sampai hari ini. Juga kami berdoa untuk menara doa pada hari Jumat yang akan datang, akan diadakan doa syukuran, akan segera dipergunakan gedung menara doa itu, supaya dapat mengundang anak-anak Tuhan datang yang sedang bermasalah, karena di situ hadirat Tuhan hadir, hadirat Tuhan bekerja dengan sempurna. Kami percaya setiap orang yang datang pada Tuhan dengan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan mujizat dan keajaiban. Biarlah hatinya terus melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami doakan ibadah malam hari ini akan dilanjutkan sampai selesai. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kesehatan, roh sukacita, damai sejahtera. Tuhan, apabila masih ada roh, oh Tuhan, beberapa anak-anak Tuhan yang hanya memiliki motivasi yang salah, biarlah Tuhan Engkau
sucikan hati mereka supaya mereka bertobat, mereka boleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tulus, menjadi orang-orang Kristen sejati. Tuhan dipermuliakan, jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau tolong semuanya. Kami serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Engkau hadir dan Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, sekarang izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan dan memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Tuhan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya akan memberkati kita, bahkan Dia akan melimpahkan berkat-Nya yang ajaib. Haleluya, dengan kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera, ketenangan, kenikmatan dan kepuasan, bahkan keselamatan yang diberikan dan disediakan untuk kita semuanya yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Tuhan berikan kepada kita sekalian malam hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham dan Ishak Yakub akan turun atas kita sampai selama-lamanya. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Puji Tuhan, sama-sama Cik Lin. Sehat selalu, semangat terus maju dalam Tuhan melayani. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Ada yang dipakai Tuhan menyampaikan pesan-pesan Tuhan, ada? Kalau ada, saya persilakan. Ada? Semangat miracle.